Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan dalam satu hari ini, sehingga kami boleh Tuhan menikmati berkat-Mu. Dan sebelumnya kami akan melaksanakan aktivitas kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan dalam satu hari ini, yang tertulis di dalam Amsal 30 ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berorientasi kepada kekayaan merupakan keinginan banyak orang. Artinya, dalam setiap kehidupan kita pasti menginginkan bagaimana supaya kita tidak jatuh kepada kemiskinan. Kita pasti menghindar dari yang namanya kemiskinan, kekurangan dalam segala hal. Itu makanya setiap manusia pasti berusaha, pasti berupaya melakukan banyak hal. Tetapi harus dengan sesuai dalam kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan itu bangkit dari yang namanya kemiskinan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita berusaha supaya kita tidak jatuh dalam kemiskinan? Karena kalau kita jatuh ke dalam kemiskinan, itu akan mengganggu kegiatan kita. Bagaimana kita mau beraktivitas kalau kita tidak makan? Bagaimana kita mau bepergian kemana-mana, apalagi dalam kondisi sekarang ini? Ya pasti akan mengurangi aktivitas yang akan kita lakukan. Bisa suatu saat ketika kita terbengkalai dalam hal kecukupan dana di dalam melanjutkan apa yang menjadi program kita. Jadi bukan berarti kehidupan kita ini tujuannya menjadi kaya, bukan. Tetapi bagaimana supaya kita tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, itu yang kita upayakan supaya kita bisa, bukan untuk berlebihan, tetapi hanya untuk berkecukupan pun itu akan menjadi cita-cita dari semua orang. Di dalam nats ini kita akan melihat bagaimana Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doanya ini ya mungkin saja kita pun tidak pernah berdoa seperti itu. Di dalam doanya dia katakan, jauhkanlah daripadaku kekurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau kita membaca secara logika, bagaimana pula dengan kenyataannya?
bukan pemazmur, Raja Salomo yang mau dia tekankan di dalam nats ini, kita bisa kaitkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, berikanlah pada kami makanan yang secukupnya. Artinya dalam doa yang diminta oleh Raja Salomo, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Di dalam ayat sesudahnya, dia maknanya seperti ini. Supaya ketika Tuhan memberikan kepada dia kekayaan, lalu dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Atau kalau dia jatuh ke dalam kemiskinan, lalu di dalam kemiskinannya dia menjadi menghina Tuhan. Dia mencuri atau melakukan kekerasan sehingga dia mencelakai Tuhan ataupun menghina Tuhan dalam kemiskinannya. Itu makanya dia mengatakan, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mampu untuk hidup? Mampukah kita bersyukur ketika Tuhan memberikan kepada kita yang cukup untuk kehidupan kita saja? Karena biasanya ada banyak orang tidak pernah merasakan puas dalam kehidupannya, sekalipun Tuhan sudah melimpahkan banyak harta dalam kehidupannya. Contoh, sudah punya 1 mobil, mau 2, sudah punya 1 rumah, mau 3, mau 4, atau dan sebagainya. Di dalam nats ini, Raja Salomo meminta kepada Tuhan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya, di dalam kehidupannya, dia minta cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Sebenarnya kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya kepadanya untuk menjadi serba kekurangan. Tetapi juga tidak membiarkan orang yang percaya itu menjadi berlebihan dalam kehidupannya. Jadi sangat luar biasa ketika Yesus mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya supaya mereka meminta yang secukupnya. Arahan daripada nats ini kepada kita semua jemaat yang dikasihi Kristus, supaya di dalam kehidupan kita ini kita harus mampu bersyukur, sehingga walaupun syukuran duniawi dia dikatakan tidak berkecukupan atau bahkan kurang, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan mampu bersyukur dan mengenali bahwa apa yang dia miliki, apa yang bisa dia nikmati dalam keseharian hidupnya, itu adalah berkat daripada Tuhan. Sumbernya itu adalah Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneladani kehidupan daripada Raja Salomo yang dia mampu mengatakan, biarkan aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Dia bersyukur di dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, dan dia tahu apa yang menjadi bagiannya itu semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan kehidupan kami Tuhan untuk hidup di dalam setiap ukuran duniawi. Tapi biarlah kami orang yang percaya kepadamu, mengenali dan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, dan berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua.
Horas.